Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah online GPI Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau pertemukan kami kembali Bapa dalam ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpinnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah online kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita agungkan Dia pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Membangkitkan
Mari kita naikkan pengagungan kita pagi hari ini. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang dahsyat. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu Tuhan. Ya Ramana Shikiara Baba Baba Sakata Karala ini biris Sakata Karala ini biris Sakata Karala Marala Marala. Yes Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah
Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keluarga kami Yesus. Ya Rama nasi ya Rama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Pagi hari ini, seberapapun keadaan kita, mari kita katakan, Yesus, Engkau sanggup Bapa. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Yesus. Dia sanggup, dengan iman katakan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Engkau Bapa yang sanggup memulihkan. Engkau Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita Allah benar-benar menguasai setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari, kami semakin dipulihkan, semakin dibenarkan, semakin dikuduskan, agar kami kedapatan sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi setiap telinga yang mendengar, urapi setiap perkataan hamba-Mu Tuhan, ketika menyampaikan isi hati-Mu. Bukan lagi hamba-Mu, tetapi benar-benar isi hati-Mu yang Engkau sampaikan. Terjadi pemulihan, berkat tercurah bagi setiap gereja-Mu, setiap anak-anak-Mu. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik, ya, tim yang terlibat pagi hari ini. Damai sejahtera, sukacita, haleluya. Saya percaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, tetap sukacita. Saya percaya hari-hari ini apapun yang terjadi, tetap sukacita.
Oleh sebab itu saudara sekalian, saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam hadirat Dia, ketika kita hidup di dalam sebuah penyembahan, kita hidup di dalam doa, Bapa akan mendengar setiap jeritan anak-anaknya. Pagi hari ini kita belajar dengan tema kita, Allah merespon setiap doa. Allah merespon setiap doa gerejanya. Allah merespon setiap doa. Baik anak-anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu, Allah akan mendengar. Tetapi satu hal yang Tuhan mau adalah nantikan dengan setia, nantikan waktu Tuhan, jangan potong jalur. Tetapi ketika engkau menantikan dengan setia, engkau tekun di dalam doa, pengharapanmu tidak akan pernah luntur. Sebab ketika engkau berharap kepada Dia, maka Dia akan menjawab jawaban yang tidak mengecewakan. Nah, kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 8, ya, ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, engkau buka hati, mari. Hati yang terbuka, hati yang mau menerima sebuah firman Tuhan, saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati. Bukan berdasarkan siapa yang menyampaikan, tetapi engkau melihat kebenaran firman apa yang menguatkan pribadi saya. Firman itu dia hidup, siapapun yang membagikan, maka Allah berbicara untuk menjadi jawaban setiap gereja Tuhan. Nah, pesan apa yang mau disampaikan sorga di Pulau Patmos? Allah menyampaikan kepada Rasul Yohanes sebuah penekanan tentang kuasa doa. Allah mau menyampaikan lewat pewahyuan di Pulau Patmos definisi akhir tentang doa. Betapa pentingnya sampai-sampai Allah menyampaikan kenapa rahasia doa mesti disegel. Dan ketika materai ini dibuka oleh anak domba,
sorga mengalami yang namanya sunyi senyap setengah jam. Artinya sorga menghargai setiap doa umatnya. Doa bukan lagi sekedar diskusi. Doa bukan lagi sekedar pembicaraan sehari-hari. Doa bukan lagi bicara tentang kebutuhan. Tetapi ada sebuah penekanan. Allah sedang menyampaikan isi hatinya buat gerejanya di akhir zaman. Engkau naik dalam sebuah level yang lebih lagi. Bukan sekedar untuk datang menghadap, memohon walaupun itu benar. Tetapi Tuhan mau lewat pewahyuan Pulau Patmos ini, mari kita lihat ada apa. Sampai-sampai dikatakan, aktivitas sorga berhenti selama setengah jam. Dia benar-benar memperhatikan setiap umatnya, setiap anak-anaknya, setiap keluarga, setiap komunitas. Menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Dia benar-benar perhatian. Kalau kita mundur ke belakang, pewahyuan Musa, ya, di Keluaran 30, ukupan tidak menjelaskan tentang doa. Ketika ada di ruang kudus, ketika ada di ruang maha kudus, ya, antara ruang kudus dengan ruang maha kudus ada ukupan. Ya. Ketika di halaman pun juga, bagaimana korban bakaran itu Allah mencium sebuah korban bakaran. Yang mana juga di ruang kudus dan di ruang antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada mesbah ukupan. Ketika seorang imam membakar daripada ukupan ini, Allah mencium bau daripada kemenyan. Korban bakaran, Allah senang dengan doa-doa umatnya. Allah senang dengan doa-doa gerejanya. Allah senang dengan doa-doa setiap keluarga. Di dalam perjanjian lama ini, ada satu yang menjelaskan, yaitu metafora daripada doa Daud. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Berbicara tentang ukupan, Daud memahami pentingnya doa. Dia mengerti apa pewahyuan daripada Musa. Dan Daud selalu dibela Tuhan, karena dia memahami betapa pentingnya doa. Dia tidak pernah berhenti tentang doa ini. Dia tidak pernah berhenti untuk bermazmur. Dia tidak pernah berhenti untuk menyembah. Dia tidak pernah berhenti untuk mengagungkan Dia. Saya berharap gereja Tuhan, jangan engkau berhenti berdoa. Karena itu napas kehidupanmu. Ketika kita napas kita berhenti untuk menarik 15 menit saja, 20 menit saja, maka setiap organmu akan terganggu. Doa itu seperti napas yang kau hirup. Belajar, karena Allah menghargai, sampai dikatakan materi ke-7 dibukakan. Dia betapa dia konsen kepada setiap pendoa-pendoa yang dinaikkan dari muka bumi ini. Gereja Tuhan, bukan seberapa panjangnya engkau berdoa, seberapa hebatnya kata demi kata yang kau olah,
Tetapi doa yang lahir dari hati, sekalipun engkau terbata-bata, sekalipun engkau tidak mampu untuk mengurai kata-kata, tapi Allah melihat hati manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di dalam pewahyuan Getsemani, Yesus sangat suka dengan taman Getsemani ini. Dia adalah seorang guru, dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang teladan. Kenapa? Kalau kita memperhatikan ada banyak para pendoa, ada Paulus, ada Petrus, ada Elia. Ada banyak sekali para nabi-nabi Tuhan menyampaikan sebuah isi hati dan mendapatkan sebuah jawaban yang luar biasa. Apa kurangnya? Yesus pun juga mengajarkan tentang doa. Apa kurangnya? Kenapa? Allah mesti menyampaikan kepada Rasul Yohanes ini. Ada sebuah pesan penting bagi para gerejanya. Doa yang bagaimana yang engkau naikkan. Doa yang bagaimana sehingga sorga sepi selama setengah jam. Sunyi senyap selama setengah jam. Aktivitas berhenti selama setengah jam. Untuk memperhatikan gerejanya. Untuk memperhatikan sebuah doa yang naik. Paduan suara berhenti. Aktivitas berhenti. Artinya seisi sorga menghargai doamu. Jangan berkecil hati. Kalau engkau belum dijawab saat ini, jangan berkecil hati. Sorga sedang menghargai doamu. Sorga sedang mendengar doamu. Dia seorang pengajar, dia seorang teladan. Dia sangat suka di Taman Getsemani. Doa yang dia naikkan. Ketika saat-saat terakhir dia diserahkan. Saudara belajar dari Taman Getsemani. Pewahyuan Taman Getsemani ini. Di tengah-tengah keadaan ketakutan Yesus. Dia masih menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Di Taman Getsemani juga. Saat terakhir pengkhianatan terjadi. Saudara lihat pewahyuan Getsemani ini ada sebuah pewahyuan bagi gereja Tuhan. Di tengah-tengah ancaman tetap berdoa. Di tengah-tengah kesulitan tetap berdoa. Apa yang terjadi dengan pewahyuan Pulau Patmos? Kita lihat ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Doamu sedang dibawa ke tahta Allah. Artinya doamu itu di dalam perjalanan. Ada banyak orang ketika tidak dijawab satu hari langsung diam, berhenti berdoa. Ada orang yang berminggu-minggu berdoa, hendak dijawab berhenti, padahal doamu sedang dibawa. Jangan saudara berhenti, tetap kokoh, tetap teguh, tetap bersemangat. Doamu ini sedang disatukan, sedang disampaikan ke dalam tahta Bapa. Tetapi yang
adalah, saya percaya saudara yang menyaksikan ini, bukan Anda. Tetapi kalaupun itu Anda, dengan segala kerendahan hati, Bapa, saya mau berubah. Saya mau respon. Di akhir zaman ada respon yang surut tentang doa. Padahal surga mempunyai perhatian yang khusus tentang doa. Sampai-sampai dalam aktivitasnya itu terhenti karena dia punya perhatian. Apalagi 2-3 orang sepakat, apalagi dalam sebuah keluarga sepakat menyampaikan isi hati. Coba lihat di dalam kitab Matius 18. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau dalam satu keluarga berkumpul memohon sesuatu, apapun itu, aku akan ada. Dan sorga respon ketika ada kesepakatan. Kalau berbicara 2-3 orang sepakat, artinya jangan ada satu yang bimbang. Jangan ada satu yang ragu. Apalagi jangan ada satu yang tidak percaya. Itu merusak kuasa doa. Saya berharap gereja Tuhan, para pemirsa yang mendengarkan, mari bawa kesepakatan minimal suami istri, anak, atau orang tua dan anak. Kalau engkau meminta sesuatu yang besar, mari lakukan kesepakatan. Jangan doa itu kau bebankan kepada istrimu. Engkau akan bagian doa istriku, aku tidak mau berdoa, cukup istriku saja. Ayat ini berkata, 2-3 orang bersepakat. Aku dengar. Karena apa? Karena di tengah-tengah keluargamu akan ada sedang pengikatan sesuatu doa. Ketika engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kalau 2 orang 3 orang sepakat melepaskan kuasa doa, sorga akan turun. Untuk menjawab setiap doa-doanya. Makanya dikatakan malaikat membawa setiap ukupan, setiap doa-doa anaknya. Di tengah-tengah komunitasmu, mari jangan pernah undur dengan keadaan apapun. Tetap doa, jangan lari dari doa, jangan berhenti dari doa. Karena doa itu napas kehidupan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Lalu di dalam poin ini Allah mendengarkan doa. Dan level berikutnya ada doa. Apa yang membuat sehingga setengah jam sorga itu sampai perhatian. Sunyi senyap sampai memperhatikan. Ada 2-3 orang yang berkumpul, yang menyampaikan, yang sepakat. Kenapa sorga perhatian? Karena ada doa yang lahir dari jiwa. Doa yang lahir dari hati. Doa yang lahir dari iman.
Yakobus berkata, jangan pernah kau bimbang. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara punya doa, kuasanya luar biasa. Ayat keempat. Kita perhatikan ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ya ke hadapan Allah. Doa orang-orang kudus itu naik sementara engkau berdoa menunggu jawaban. Padahal doamu itu sedang sampai ke tata Allah, engkau berhenti berdoa. Karena putus asa. Karena enggak ada kunjung jawaban. Padahal doamu itu sedang naik. Kadang-kala ada yang berdoa, pikirannya itu entah kemana. Tubuhnya berdoa, pikirannya kemana? Ke persoalan, pikirannya kepada orang yang menyakiti dia, melukai dia. Kadang-kadang ketika berdoa, pikirannya itu, aduh saya rugi sekian, kenapa saya mengalami kerugian? Sering gak terjadi begitu? Saya berharap gereja Tuhan, engkau berdoa fokus kepada sorga. Kau fokusmu kepada Yesus. Lepaskan beban persoalanmu yang di belakang. Karena apa? Tuhan sedang melihat ketika doamu yang naik atau keluhanmu yang naik atau persoalanmu yang naik. Saya harap saudara mengeluarkan kata-kata profetik dalam doamu. Saya berhasil Tuhan. Saya percaya Tuhan sekalipun saudara rugi. Tapi kata-kata profetik dalam doamu adalah, Tuhan saya percaya Tuhan, saya diberkati. Tuhan saya percaya Tuhan. Pendidikanku berhasil. Keluargaku berhasil. Anak-anakku berhasil. Saudara, ini penting. Doa yang lahir dari jiwa, doa yang lahir dari hati, berdoalah dengan keyakinan. Karena pendoa menduduki tempat yang penting. Sekali lagi, pendoa menduduki tempat yang penting di hati Tuhan. Kita lihat pembelaan sebuah doa. Lukas 18. Saudara, Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini saya cerita saja. Ada seorang janda, perempuan janda, ketika dia mempunyai sebuah persoalan. Dia datang kepada seorang hakim. Hakim ini enggak takut Tuhan. Dikatakan aku enggak takut, sekalipun aku tidak takut kepada semua manusia, bahkan kepada Allah pun aku tidak pernah takut. Tetapi mengingat ada seorang perempuan ini setiap hari siang dan malam berseru mengganggu aku. Memohon pembelaan perkaranya. Yang menarik adalah ayat yang kelima. Mari kita lihat. Kitab Lukas. Ya, Lukas 18. Ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Saudara, di sini ada tanda petik, ada tanda seru. Tuhan mau berkata, perhatikan, camkanlah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Dia akan segera membenarkan perempuan itu. Dia akan segera membenarkan setiap gereja Tuhan yang memohon siang dan malam. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lahir iman. Tuhan ingin melihat iman. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan baik, dengan seksama, ya, dikatakan ini supaya jangan terus saja ia datang. Saya memperhatikan dalam terjemahan Yunaninya, hopopeatso. Kata hopopeatso ini, dia melatih secara keras. Dia gigih siang dan malam untuk meminta pembelaan. Hopopeatso. Saudara perhatikan dengan seksama. Kata terus saja, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu terus menerus. Kalau dalam definisi Yunaninya, hopopeatso ini dia melatih. Dia datang secara sungguh-sungguh. Dia datang begitu gigihnya, mengganggu, memohon. Gereja Tuhan. Apa maksud melatih secara keras? Lututmu. Tekuk lututmu menghadap kepada Bapa di sorga. Melatih daripada otot-otot rohanimu. Melatih daripada rongga-rongga spita suaramu untuk menyampaikan isi hatimu. Melatih setiap engkau berlutut untuk memuji, untuk menyembah Dia, untuk berdoa kepada Dia. Perempuan ini gambaran gereja Tuhan untuk hopopeatso. Jangan setengah-setengah. Jangan ragu. Jangan bimbang. Latih dengan keras. Apa yang dilatih? Waktumu. Berikan waktumu ekstra. Yang ekstra, yang lebih. Untuk datang ke dalam hadiratnya. Itu perlu bayar harga. Masalah berdoa ini memang kadangkala. Banyak orang yang surut dengan waktu ini. Tetapi saya mau berkata kepada Tuhan, setiap gereja umat-umat yang hopopeatso ini, di dalam doa, membuat sorga perhatian sampai segala aktivitas sunyi senyap. Memperhatikan setiap umatnya yang berseru siang dan malam. Doamu didengar. Doamu sedang diperhatikan. Mungkin engkau sedang lagi terhimpit. Mungkin engkau sedang lagi tidak ada pengharapan. Engkau lagi dalam keadaan mengalami kerugian. Engkau mengalami himpitan. Datang kepada Dia. Kita lihat ayat yang kelima. Ini yang sangat menarik buat saya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dampak dari doa. Dampak dari kuasa doa mempunyai sebuah kekuatan yang besar. Ada daya ledak, dinamik. Makanya saya teringat, saya pernah menonton sesuatu kalau melihat tambang emas itu. Untuk mengambil batu-batu daripada emas yang di dalam sebuah gunung, maka ketika untuk dia
mengambil, paling pertama adalah mungkin bisa dibor, mungkin bisa digali, tetapi kalau itu batu yang keras, itu mesti diledakkan dengan apa? Dinamit. Saudara lihat, doa saudara menghancurkan setiap belenggu-belenggu yang di sekitar saudara, yang menghambat jawaban, yang menghambat daripada segala berkat yang engkau terima, yang menghambat dari segala damai sejahtera yang engkau terima, yang menghambat segala sukacita yang engkau terima, menghambat segala kesembuhan yang engkau terima. Dengan doa, dia sedang mematahkan, menghancurkan, ada daya dorong, daya ledak. Maka ketika doa itu oleh para malaikat Tuhan dilemparkan ke bumi, itu daya ledaknya sampai gempa bumi. Doamu itu punya karakter. Doamu itu sifatnya itu. Maka yang dikatakan firman Tuhan, Allah tidak akan pernah menunda-nunda. Kalau doa yang lahir dari hati, kalau doa yang 2-3 orang bersepakat, kalau doa yang lahir dari iman, itu daya dorongnya luar biasa. Jangan heran kalau ada sepasang antara suami dan istri sepakat saja, daya dorongnya kepada anak-anak dan keluargamu itu luar biasa. Kita perhatikan doa yang bagaimana? Setiap doa itu menghasilkan jawaban. Maka dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 30 pun ada seorang ibu yang namanya Rahel, ketika dia mengalami mandul, dia datang berdoa menghadap Tuhan. Di situ dikatakan maka dia mengandung dan lahir Yusuf. Yusuf seorang yang dipakai Tuhan untuk memelihara, memberi makan sebuah bangsa yang besar. Tuhan pakai ini yang namanya daya ledak yang kuat, artinya hasil dari doa, seperti hasil dari doa Rahel ini adalah Yusuf yang membuat sebuah sejarah yang dicatat dalam kitab Kejadian 30. Saudara lihat, hasil dari doa mempunyai daya ledak yang luar biasa. Ada satu lagi. Dalam kitab 1 Samuel ayat 1. Ya, saya mohon Bapak Ibu sekalian, kita ada perhatian khusus tentang doa ini. Saudara lihat di ayat ke-9 sampai 11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perempuan ini, wanita ini yang namanya Ibu Hana ini, ketika dia berdoa, Alkitab mencatat dia berdoa di pintu bait suci. Di pintu bait suci saja didengar, apalagi di ruang kudus, apalagi di ruang maha kudus. Saudara lihat, maka perempuan ini dikatakan wanita tapal batas, wanita yang ada di pintu. Dia berdoa, Tuhan lihat hati. Sekalipun dia di luar, Tuhan pun lihat hati. Nah,
Saudara yang terkasih, ayat 20. Firman Tuhan berkata, maka. Setiap doa itu ada kata maka. Setiap Anda berdoa itu ada kata maka. Setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara lihat baik-baik. Hana ini mandul, dia dihina oleh Penina. Tetapi dia tetap setia, tetap teguh, terus menerus menghadap sampai di pintu. Bait suci pun di pintu luar dia tetap berdoa setia. Saudara lihat, doa seorang ibu, dia hanya minta anak awalnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Hana tidak pernah berhenti sampai di sini. Ayat 27, kita loncat. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana tidak pernah berhenti dari sebuah satu jawaban. Saya percaya gereja Tuhan, ketika engkau dijawab hari ini, langsung engkau berhenti berdoa. Belajar sama Hana. Hana ketika dijawab, padahal mencari seorang anak pun dia sulit. Dia melewati banyak penghinaan demi penghinaan. Dikatakan, apakah kamu mabuk, Hana? Pendeta pun berkata, kamu mabuk, Imam Eli. Tapi Hana tetap terus. Ketika dia mendapatkan jawaban, apa yang terjadi? Dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak berhenti sampai di situ. Saudara lihat, Hana awalnya minta seorang anak. Tetapi ketika daya ledak itu terjadi, dia naikkan dengan iman, dengan pengharapan. Sorga menjawab, ada daya ledak yang kuat. Hana minta anak, tetapi sorga memberikan nabi. Bukan sekedar anak, tetapi Allah Bapa, sorga sunyi senyap selama setengah jam. Dia menjawab doa Hana, dia berikan bukan anak lagi, tetapi nabi. Gereja Tuhan, kalau engkau percaya dalam doamu, jawaban justru lebih besar daripada apa yang engkau sampaikan. Percayalah itu, sama seperti Hana ini. Jangan berhenti berdoa. Dia berikan satu anak kepada Tuhan. Alkitab mencatat 1 Samuel 2 ayat 21, dia diberi 5 anak lagi. Pria dan wanita. Seorang ibu yang berdoa dengan iman, dengan hati yang sungguh. Dia tidak melihat orang-orang yang melukai. Saya percaya gereja Tuhan hari ini, kalau mau doamu dijawab, jangan engkau lihat, jangan engkau membayangkan dalam pikiranmu orang-orang yang melukaimu, merugikanmu, mengambil segala berkat-berkatmu. Justru ketika engkau sakit hati, kecewa, itu menghalangi jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan, gereja Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Kuasa doa mempunyai daya ledak yang sangat luar biasa. Sorga mendengar setiap umatnya yang berdoa. Haleluya.
Biarlah kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling kami. Kami ingin merasakan, kami mau tenggelam di dalam jiwa kami untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Amin Yesus. memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Rasakan Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap Di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah Bapa kami percaya, Bapa kami percaya, kami percaya Engkau Bapa, Engkau mendengar doa kami. Kami percaya ya Bapa. Bagi umat-Mu yang mengalami keletihan, bagi umat-Mu yang mengalami keputusasaan, gairahkan daripada hati mereka untuk tetap membangun sebuah komunikasi yang di dalam roh.
mencari hadirat-Mu Tuhan. Mereka yang tetap berharap kepada-Mu dengan sungguh. Doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari hati, membawa sebuah jawaban yang spektakuler, jawaban yang sangat luar biasa. Ajar kami umat-Mu, ajar kami Tuhan, untuk menekuk setiap lutut kami, untuk sujud di altar-Mu, mencari hadirat-Mu, membawa hidup kami. Naramashe, kenalaramashe, Sujud di altarnya, Engkau masuk di dalam doa. bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Haleluya, sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai hamba Allah, hamba mau berdoa bagi umat-umat-Mu saat ini yang mendengarkan. Bangunkan spirit doa mereka Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja. Engkau menguasai setiap hati yang mendengarkan pada saat pagi hari ini. Mereka dibangkitkan spirit doa mereka. Engkau berbicara kepada setiap hati nurani. Naikkan ukupan-Mu, mesbah ukupan-Mu. Naikkan kemenyan yang berbau harum. Bangkitkan roh-Mu untuk tenggelam di dalam hadirat-Nya. Kenalarab asyik.
Hamba percaya Tuhan, doa mereka akan membawa suatu jawaban yang lebih besar dari apa yang mereka doakan. Bapa menjawab begitu luar biasa karena Bapa begitu baik kepada anak-anaknya, yang mengerti setiap pergumulan anak-anaknya. Hari ini umat-Mu diberkati, hari ini para keluarga diberkati. Hari ini juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu juga akan diberkati. Terima kasih Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan setiap yang mendengarkan pun, Engkau juga memberkati mereka semua. Kami diberkati, hamba-Mu sudah selesai. Bapa, bagian-Mu adalah Tuhan, untuk menjawab setiap hati-hati yang mulai terbakar oleh api roh doa mereka. Sehingga hari-hari ini mereka datang mulai Tuhan melatih diri mereka dengan keras untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, engkau juga diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.